Selamat pagi, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, anak-anak, dan lansia, kekasih Kristus. Sesuai dengan janji saya di video-video yang lalu, saya akan menghadirkan pembahasan mengenai gereja di dalam kitab Kisah Para Rasul. Karena profil gereja yang dihadirkan di situ menjadi norma atau patokan untuk pemahaman tentang apa dan bagaimana gereja dalam melaksanakan tugas pewartaan akan Kristus di antara masa kenaikan ke sorga sampai kedatangan kembali. Salah satu ciri menonjol yang Lukas tampilkan tentang gereja dalam kitab Kisah Para Rasul adalah gereja sebagai kenyataan yang cair, gereja bergerak. Ada 6 poin yang Lukas tampilkan tentang sifat cair atau pergerakan gereja itu. Sekarang di video ketiga saya ingin menampilkan salah satu sifat pertama dari cair, yaitu gereja ciptaan Roh Kudus adalah gereja yang cair. Poin pertama yang Lukas tunjukkan tentang profil gereja seperti muncul dalam kitab Kisah Para Rasul adalah bahwa gereja itu creatura spiritum sanctum. Gereja adalah buah karya Roh Kudus, bukan buah karya seorang atau sekelompok orang. Kepeloporian Roh Kudus dalam membentuk dan membangun gereja ditandai oleh satu ciri yang menonjol, yakni cair. Artinya Roh Kudus tidak membangun gereja secara kaku dan statis, menurut satu pola yang tetap dan berlaku universal. Juga Roh Kudus tidak berdiam di satu tempat atau mengharapkan gereja itu berpusat di satu tempat saja. Roh Kudus juga tidak membatasi agen-agen kerja hanya pada satu orang, satu jabatan, satu karunia, atau satu pola pendekatan. Roh Kudus adalah arsitektur keberadaan dan pertumbuhan gereja, mengikut sertakan banyak orang. Michael Griffiths mencatat, gereja bukan kerajaan kecil milik pendeta-pendeta. Ia juga bukan kemaharajaan penatua-penatua, paus, uskup-uskup, juga bukan milik kita sebagai jemaat manusia. Gereja adalah milik Allah. Itu kutipannya. Sebagai milik Allah, gereja diberikan kepada semua orang percaya. 3.000 orang yang dibaptis pada hari Pentakosta pertama, itulah gereja, awal mula keberadaan gereja. Sebelumnya sudah ada 12 murid yang disebut rasul, tetapi mereka belum disebut gereja. Barulah ketika ada orang yang memberi diri dibaptis, terbentuklah gereja. Karena gereja adalah persekutuan orang-orang yang mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan pengakuan itu menurut 1 Korintus 12 ayat 3 adalah dari Roh Kudus. Gereja adalah orang-orang percaya. Itu cocok dengan Kidung Jemaat 257 yang berkata, aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Begitu. Gereja adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan alam semesta dan Juru Selamat dunia, serta segenap ciptaan. Orang-orang percaya itu terdiri dari warga gereja dan pejabat-pejabat. Warga gereja adalah primer, pejabat adalah sekunder. Benar bahwa 3.000 orang itu adalah hasil pewartaan pejabat atau Petrus. Tapi adalah keliru kalau itu dijadikan alasan untuk mengklaim Petrus sebagai pendiri atau peletak dasar gereja. Sebab aktor utama peletak dasar gereja adalah Roh Kudus.
Petrus dan rasul-rasul lain, juga orang-orang percaya yang menyusul, adalah aktor-aktor sekunder. Sebagai aktor utama, Roh Kudus mengikut sertakan banyak orang dalam pekerjaan pembentukan dan pertumbuhan gereja. Roh Kudus menggunakan manusia sebagai agen-agen. Manusia yang dipakai itu majemuk, jamak, dalam hal jenis kelamin, profesi, juga karunia-karunia. Di hari Pentakosta pertama, Petrus, Yakobus, dan Yohanes tampil ke permukaan dan berperan penting. Tetapi setelah hari Pentakosta, Lukas tunjukkan lagi bahwa Roh Kudus menggunakan Filipus dan Stefanus, dua orang Samas dari kelompok Helenis. Oleh Roh Kudus, dua orang itu memberitakan Yesus. Stefanus menjadi martir Kristen pertama. Filipus bahkan mendirikan gereja di Samaria. Juga di Ethiopia, karena dia membaptis sida-sida Ratu Sri Kandake. Kisah 7 dan 8. Lukas juga menunjukkan bahwa dalam kuasa Roh Kudus, Filipus dibawa ke Asdod, bahkan sampai ke Kaisarea untuk memberitakan Yesus. Kisah 8, 39-40. Petrus barulah menyusul ke Samaria dan Kaisarea setelah kabar tiba di Yerusalem tentang keberadaan orang Kristen atau gereja di tempat-tempat itu. Nah, kita lihat di sini, Bapak Ibu, Roh Kudus tidak berhemat dalam menjadikan manusia sebagai agen pembentuk dan perluasan gereja. Roh Kudus bekerja secara cair, tidak kaku, tidak hierarki, tidak diskriminatif, atau tebang pilih dalam mengikut sertakan manusia. Roh Kudus memanggil laki-laki dan perempuan, Yahudi dan non-Yahudi, terpelajar dan kaum awam, bujangan dan yang menikah. Dia melengkapi agen-agen itu dengan karunia yang beragam untuk ikut membangun tubuh Kristus. 1 Korintus 12. Selanjutnya, Lukas masih menampilkan lagi sifat cair dari kepioniran Roh Kudus dalam menggunakan manusia, yakni menarasikan pengalaman Saulus di dekat kota Damsyik. Seorang penganiaya jemaat dijadikan agen perluasan jemaat. Wah, dalam pandangan manusia itu tidak mungkin kan? Penjahat kok masa dipakai untuk memberitakan Injil. Tapi Roh Kudus bekerja dengan cair, membebaskan orang-orang yang memiliki masa lalu yang aib, yang hitam itu dan gelap itu, untuk dipakai secara mencengangkan. Lukas menyebut bahwa di Damsyik sudah ada orang Kristen, dan keberadaan mereka tidak ada hubungan dengan Petrus maupun Filipus. Ananias adalah salah satu tokoh terkemuka di Damsyik. Lukas menampilkan cerita tentang pengalaman Saulus di Damsyik dengan maksud untuk menambahkan lagi satu sifat cair Roh Kudus dalam memilih agen manusia dalam membentuk gereja, supaya gereja dibawa keluar dari non-Yahudi untuk masuk ke dalam lingkungan Yunani. Catatan Lukas yang menunjukkan tentang keikutsertaan Barnabas, Yohanes Markus, Timotius, Titus, Febe, Aquila, Priscilla, Yunia, Euodia, Sinteke, Silas, Filemon, makin memperkaya referensi sifat cair, karya pembangunan gereja yang diprakarsai oleh Roh Kudus. Kita karena itu mengekang dan mengurung kebebasan Roh Kudus kalau kita melakukan pengkultusan satu orang atau pengkultusan organisasi sebagai yang mutlak berlaku bagi pertumbuhan gereja. Gereja didirikan oleh Roh Kudus dengan menggunakan banyak orang, laki-laki, perempuan, pejabat dan kaum awam. Tidak ada satupun yang diabaikan. Kontribusi tiap-tiap elemen diberi tempat dan ruang yang layak. Kepeloporan Roh Kudus melalui manusia sebagai agen itu menandakan bahwa gereja itu memiliki dua sisi, ilahi dan insani. Sisi ilahi menunjuk pada subjek utama, yaitu Allah Roh Kudus, yang terus-menerus membarui komitmen dan kesadaran agen-agen manusia untuk mengatasi persoalan-persoalan di dalam ketaatan. Ketaatan itu tidak selalu sempurna. Pergerakan maju gereja, baik yang intensif maupun ekstensif, selalu diwarnai ketegangan, bahkan konflik. Ada dosa yang mewarnai laju pertumbuhan gereja. Lukas eksplisit menampilkan dosa itu dalam pertumbuhan. Kasus Ananias dan Safira, Simon si tukang sihir adalah contoh-contoh bekerjanya dosa dalam pertumbuhan gereja. Nah, dalam hubungan dengan itu, Hans Kung, seorang teolog Katolik Roma, dalam bukunya berjudul The Church,
mengatakan poin yang sangat menyentuh hati. Dia katakan begini, tidak ada terjadi reformasi tanpa deformasi. Gereja itu berdosa namun kudus. Sejarah gereja bukan hanya sebuah sejarah yang sangat manusiawi, tetapi sejarah yang penuh dosa dan selalu demikian. Kita hanya bisa membaca Injil-Injil Perjanjian Baru untuk dihadapkan dengan kenyataan yang menyedihkan akan dosa. Tetapi toh, ada sisi ilahi, yaitu karya Allah yang tak henti-hentinya mengampuni, mendamaikan dan membaharui komitmen dan tekad agen-agen manusia untuk terus bekerja bagi pertumbuhan gereja. Nah, Bapak Ibu-Ibu, ini profil cair pertama dari gereja yang ditampilkan Lukas dalam kitab Kisah Para Rasul. Dan sifat cair itu dimulai dengan arsitek pembentukan gereja, yaitu Roh Kudus. Bekerja dengan cara cair, fleksibel, dan bergerak dinamis untuk kebaikan.